It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, yaitu channel Irfan TV. Oke, sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai video sebelumnya, yaitu mengenai pengantar ilmu komputer. Yang dimana topiknya yaitu sejarah perkembangan komputer. Sebelum kita melanjutkan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Irfan. Saya berasal dari kelas PTIKD Universitas Negeri Makassar atau UNM. Dosen pengampu yaitu Pak Dr. Mustari Lamada, SPD MT. Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada pertemuan kali ini, pokok pembahasan yang akan kita bahas yaitu sejarah perkembangan komputer. Dan sebelum abad ke-20 dan tokoh yang berpengaruh dan perkembangan komputer. Langsung saja, yang pertama yaitu sejarah perkembangan komputer sebelum abad ke-20. Ada dua kelas alat penghitung, yaitu yang pertama alat digital, yang langsung memperlihatkan angka-angka sebagai hasilnya. Contoh, abakus, kalkulator, dan jam yang lebih modern atau jam digital. Kemudian yang kedua yaitu alat analog. Pada alat ini, kondisi akhir dari besar yang dihitung baik berupa panjang, tegangan, sudut menyatakan angka dari besaran tersebut. Contohnya itu Mr. Geser, jam tangan tradisional dengan jarum dan angka. Dan selanjutnya itu yang kedua tokoh yang berpengaruh dan perkembangan komputer. Yang pertama yaitu ada Wilhelm Schickard dari Tübingen tahun 1592 sampai 1635. Salah satu catatan paling awal penemuan teknologi komputer adalah mesin buatan seorang peneliti dari Jerman yang bernama Wilhelm Schickard 1623 yang menggunakan roda-roda gigi untuk melakukan operasi penjumlahan dan perkalian pembagian. Yang kedua yaitu ada Blaise Pascal dari Prancis tahun 1623 sampai 1662. Pascal yang belum genap berusia 19 tahun merancang suatu kalkulator mekanik yang mampu menambahkan dan mengurangkan yang diberi nama kalkulator Pascal atau Pascaline. Jadi Pascal ini belum genap berusia 19 tahun, dia sudah bisa merancang suatu kalkulator. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu Gottfried Leibniz tahun 1646 sampai 1716. Seorang ahli matematika merancang roda Leibniz, bagian yang penting dari alat hitung mekanis. Alat tersebut dapat melakukan perkalian, pembagian, penambahan, dan pengurangan. Dan selanjutnya yaitu Charles Babbage tahun 1791 sampai 1871. Mesin penghitung yang ditemukan oleh Charles Babbage adalah salah satu ikon yang paling terkenal dalam sejarah perkembangan komputer dan merupakan kalkulator otomatis pertama. Babbage juga terkenal dengan julukan Bapak Komputer. Jadi Charles Babbage ini dikenal dengan julukan Bapak Komputer. Kemudian ada Augusta Ada tahun 1816 sampai 1852. Jadi ada Augusta, anak perempuan dari seniman Lord Byron, merupakan anak pertama yang menulis perangkat lunak yang diterapkan pada Babbage Analytical Engine. Oke, selanjutnya itu kendali komputasi. Kendali pada proses komputasi merupakan masalah yang muncul pada mesin analitis Babbage, yaitu bagaimana menyajikan angka dan melakukan operasi matematika terhadap angka tersebut. Yang kedua, bagaimana melakukan serentetan operasi matematika tanpa campur tangan manusia yang hanya akan memperlambat kecepatan pengolahan.
Selanjutnya itu ada Joseph Marie Jacquard, memberikan kontribusi penting dalam bidang pengendalian proses dan merancang sistem kendali dengan menggunakan kartu berlubang, punch cards. Kemudian ada The Internal Business Machines Corporation, IBM, kelahiran komputer modern. Sebelum komputer digital pertama lahir, ada beberapa jenis komputer analog yang beroperasi, diantaranya yaitu penganalisis diferensial yang dibangun oleh MIT pada tahun 1931 dengan perancang Vannevar Bush, berguna untuk memecahkan persamaan diferensial pada beberapa cabang ilmu matematika. Oke, selanjutnya itu the first high speed general purpose computer using vacuum tubes. Dan selanjutnya yaitu electronic numerical integrator and computer. Yang pertama yaitu komputer elektromekanis. Pada sekitar tahun 1934 sampai 1946, beberapa para ahli menciptakan komputer elektromekanis, dan yang terkenal adalah hasil karya Konrad Zuse dari Jerman, membuat mesin hitung sederhana. Yang kedua yaitu komputer digital. Di Amerika Serikat, komputer digital dikembangkan oleh beberapa perusahaan antara lain IBM dan Laboratorium Telepon Bell di bawah pimpinan Georges Tibbits yang dinamakan komputer angka kompleks. Yang ketiga itu konsep program tersimpan. Langkah besar selanjutnya adalah penemuan konsep program tersimpan di memori. Awalnya hanya data yang akan diolah dapat disimpan di memori. Program harus dimasukkan kembali setiap kali data akan diolah. Jadi komputer hanya perangkat keras tanpa instruksi dasar yang tersimpan. Oke, selanjutnya itu ada Alan Turing tahun 1912 sampai 1954. Sejarah perkembangan komputer kurang lengkap tanpa menonjolkan peran Alan Turing, karena beliau dianggap sebagai salah seorang bapak komputer modern. Jadi Alan Turing ini disebut sebagai bapak komputer modern. Selanjutnya yaitu komputer generasi keempat. Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large Scale Integration atau LSI dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Dan yang terakhir yaitu komputer generasi kelima, masa depan. Banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. Dua kemajuan rekayasa terutama adalah kemampuan memprosesan paralel yang akan menggantikan model non-Neumann. Oke, itulah tadi video mengenai pengenalan komputer. Mungkin itulah yang bisa saya presentasikan pada video kali ini. Ingat, jangan lupa like, comment, and subscribe. Nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih.